Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Menyambung kajian kita sebelumnya, ya. Sebelumnya kita sudah sampai kajian ketika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ya. Sudah dimasukkan tanah ke dalam, maka kata Imam An-Nawawi, babu ma yaquluhu ba'da dafn. Jadi bacaan atau zikir yang dibaca, ya, yang dibaca dan hal-hal yang dilakukan setelah prosesi pemakaman selesai. Nah, setelah pemakaman selesai, apa yang kita lakukan setelah itu? Ya, di masyarakat kita macam-macam tuh, ada yang ngaji lah, ada yang talqin. Nah, bagaimana keterangan dari Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi? As-sunnatu liman kana 'alal qabri ayyahsiya fil qabri salasa hasayatin biyadihi jami'an min qibali ra'sihi. Qala jama'atun min ashabina yustahabbu ay yaqula fil hasyatil ula minha khalaqnakum wa fis tsaniyah wa fiha nu'idukum wa fis tsalitsah wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi disunnahkan ketika tadi jenazah akan diusungkan tanah ke bawah, ya, sudah mau ditimbun itu jenazahnya. Nah, kita ambil tanah tuh, kita ambil tanah atau masukkan saja ke dalam juga boleh. Kita padatkan, misalnya kita bikin bulatan atau apa, terserah saja, ya. Kita masukkan yang pertama, genggaman pertama atau digenggam saja boleh. Genggaman pertama apa yang kita baca? Minha khalaqnakum. Yang kedua, wa fiha nu'idukum. Genggaman yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, itu yang dibaca. Maka biasa ada tuh. Nah, yang sering ini itu sebelum diusung tanah tuh sebelumnya. Nah, biasanya kan ketika kita memasang papan di liang lahat tuh, ya. Nah, biasanya itu kan ditutupin tuh yang bocor-bocor. Nah, biasanya pakai itu. Nah, dipadatin tanahnya ke bulatan, kemudian ditempel di situ. Tempel di situ. Nah, banyak tuh yang baca itu dibaca biasanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, bulatan ketiga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum itu artinya dari sinilah engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya lah, dalam tanah inilah kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari sinilah kelak nanti di hari kiamat kamu akan dibangkit. Itu yang biasa dibaca. Nah, setelah itu wa yustahabbu ayyaquda indahu ba'dal faraghi sa'atan qadra ayyun hara jazurun wa yuksamu lahmuhu. Nah, setelah selesai prosesi tanah sudah diratakan, sudah dipasang nisannya, tanda, ya. Nah, maka disunnahkan ayyaquda duduk sebentar. Indahu di samping pemakaman itu, ba'dal faraghi setelah selesai prosesi pemakaman disunahkan duduk sebentar, ya. Berapa lamanya kita duduk? Qadra yunharu jazurun wa yuksamu lahmu. Kadar disembelihnya unta dan dibagi dagingnya. Kira-kira berapa lama tuh prosesi penyembelihan unta, dibagi dagingnya? Ada enggak sejam? Kalau ada sejam berarti bertahan sejam sunnah. Kalau setengah jam berarti setengah jam sunnah. Nah, kita belum pernah lihat lah unta gede, sapi aja berapa tuh ya? Apalagi unta. Kalau sapi mah lamanya giringnya mau disembelih itu lama. Nah, seperti itu kadarnya, lamanya. Kita bertahan di situ sebentar. Apa yang kita kerjakan bertahan di situ? Wa yastaghilu al-qa'idun bi tilawatil Qur'an wa du'a lil mayyit wal wa'dhi wa hikayati ahlil khair wa ahwalil salihin. Disunnahkan, ya, bagi orang yang duduk bertahan di situ sebentar membaca Al-Qur'an. Nah, sunnah itu baca Al-Qur'an, ya. Makanya enggak heran ada orang baca Yasin, ya. Baca Tabarak biasanya, ya. Ad-Dukhan, ya, macam-macam tuh. Tilawatul Qur'an. Wa du'a lil mayyit, dan mendoakan untuk mayit. Ya, mendoakan untuk mayit. Nanti ada di hadis yang akan kita baca, apa doanya itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabbithu bil qaulis tsabit, wasabbithu bil qaulis tsabit.
tetapkanlah dia bil qauli tsabit, dengan perkataan, mantapkanlah dia perkataan yang mantap, yang tegas. Makanya ada talqin nanti akan kita bahas. Gitu. Dan juga disunnahkan al-wa'dhi, nasihat. Nah, biasanya pernah kami temukan itu sering, bukan pernah ya, sering. Itu biasanya setelah prosesi pemakaman itu ada seorang ustadz yang memberikan nasihat di situ. Karena waktu-waktu itu orang menyaksikan secara langsung, ya, orang di prosesi pemakaman dimasukkan ke dalam liang lahat. Mudah-mudahan tujuannya orang akan lebih tersentuh, lebih teringat, ya, bahwa ternyata saya akan seperti itu nanti. Saya akan seperti itu nanti. Kalau kita sudah membayangkan kita akan seperti itu, pasti, ya, dalam hati kita ini pasti, apa yang saya siapkan, apa yang kira-kira saya bawa, bagaimana kira-kira keadaan di dalam situ. Nah, pasti kita akan isti'dad, mempersiapkan diri. Ya. Nah, makanya di sunnah diharapkan orang yang memberi tausiah itu, ya, menghikayatkan hikayat ahlul khair, ya, orang-orang yang baik diceritakan, orang-orang soleh diceritakan di situ. Tujuannya apa? Agar hadirin yang hadir di situ, ya, menyaksikan prosesi itu tersentuh hatinya, segera sadar bahwa kita ini semua akan meninggal. Ya. Itu tujuannya. Nah, itu disunnahkan, ya. Kemudian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Ali radhiyallahu taala anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqa fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu min haratun fa nakasa wa ja'ala yankusu min haratahu. Jadi kata Sayyidina Ali, dulu pernah kami itu suatu ketika di pemakaman Baqi'il Gharqa. Datang Rasulullah, kami di situ mengadakan mengikuti prosesi pelaksanaan penguburan jenazah. Datang Rasulullah datang langsung duduk. Waktu itu kata Sayyidina Ali, karena melihat Rasulullah duduk, kami pun ikut duduk. Kata Sayyidina Ali, saya memperhatikan Rasulullah itu bawa tongkat. Kata Sayyidina Ali, beliau seperti menggaris-garis apa itu di tanah. Tidak lama kemudian kemudian Rasulullah berkata, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada salah seorang pun dari kalian melainkan sudah ditetapkan, sudah dituliskan bagiannya di dalam surga dan dituliskan bagiannya dalam neraka. Jadi istilahnya kita ini udah dapat tanah kaplingan dalam surga, dalam neraka. Sudah nungguin nih, dalam surga juga ada tanah nungguin kita, dalam neraka juga ada. Lalu para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina. Wahai Rasulullah, kalau begitu ya udah kita tawakal aja kalau gitu. Enggak usah ngapa-ngapain, kita tawakal aja. Kalau Allah ingin menempatkan kita dalam neraka, ya udah dalam neraka kita. Kalau dalam surga. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, la, jangan seperti itu. Ya. Bukan begitu maksudnya. Fa kullun muyassaru lima khuliqa, kata Rasulullah. Semua orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Ya, misalnya kalau orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga, Allah akan mempermudah untuknya untuk beramal soleh. Kayak kita nih, muringan kita ke masjid berjamaah. Mau kita ikut majelis taklim, menyisihkan waktu. Ini kan kebaikan semuanya. Nah, ini semua tanda-tanda, mudah-mudahan ya hal yang semacam ini menjadi alamat tanda bahwa kita akan diciptakan ini akan dimasukkan Allah kelak ke dalam surga. Nah, gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau orang semakin tua ternyata semakin jauh, itu fakullun muyassaru lima khuliqa. Kata Rasulullah, ya semua orang itu kalau misalnya dia dimudahkan maksiat berarti wallahu alam itu alamat su'ul khotimah mungkin. Kalau dimudahkan untuk berbuat baik, ikut berjamaah, ikut majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, ya. Mudah-mudahan hal baik itu menjadi indikasi bahwa dia akan meninggal mati dalam husnul khotimah. Ya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu hal yang menarik di sini ya.
yang diriwayatkan dari Amr bin As. Dalam Sahih Muslim disebutkan qala, ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini pernah berwasiat kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata beliau? Qala idza dafantumuni aqimu haula qabri qadra ma yunharu juzurun wa yuksamu lahum. Wahai para sahabatku, nanti kalau saya sudah meninggal, aqimu idza dafantumuni, kalau kamu sudah menguburkan aku nanti kalau saya sudah meninggal nih, ya, aqimu, bertahanlah kalian sebentar. Tolong bertahan sebentar di sekitar makamku, pekuburan aku nanti, ya. Selama qadra ma yunharu wa juzurun wa yuksamu lahu. Lamanya seperti tadi, seperti menyembelih onta dan dibagi dagingnya. Nah, seperti itu kadar lamanya, ya. Hatta, yang menarik ini kata beliau, hatta asta'nisa bikum wa anzuru madza uraji'u bihi rusul rabbi. Hatta asta'nisa, sampai aku ini merasa tenang, ya. Kan bayangkan, ya, di dalam kubur gelap sendirian. Kalau ada orang di atas menemani, jadi orang yang sudah meninggal itu tahu orang di atas, ya. Ada orang lewat itu di atas kubur, dalam satu riwayat itu ketahuan, kedengaran sama orang yang dalam kubur. Yang ketahuan. Jadi kalau ada orang bertahan di atas, tahu tuh orang dalam kubur itu tahu. Maka kata beliau, ya, kalau begitu nanti tolong nih, setelah saya dimakamkan, bertahan di atas kubur saya agar saya nanti sudah merasa tenang dan saya bisa mempersiapkan pertanyaan untuk saya jawabkan kepada utusan Allah yang akan datang kepadaku, yaitu malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir, biar saya bisa mempersiapkan pertanyaan tersebut. Nah, ini kata beliau. Nah, diriwayatkan juga di dalam Sunan Abu Dawud wal Baihaqi bi isnadin hasanin radhiyallahu ta'ala an. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala. Di Rasulullah itu setiap kali ketika mengikuti prosesi pemakaman, beliau itu selalu bertahan sebentar di atas kubur, kemudian berwasiat kepada orang yang hadir. Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Wasalu lahu tasbit, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya at-tasbit. Tasbit itu kemantapan untuk menjawab. Fa innahu al-an yus'al, karena dia itu sekarang akan ditanya. Sebentar lagi nih mau ditanya Munkar Nakir. Doakan untuknya. Maka dari itu, ya, sebagian ulama berkata dianjurkan bagi orang yang mengantar jenazah itu berdoa. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabbithu bil qaulis sabit. Bisa ya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabbithu bil qaulis sabit. Ya Allah, ampunilah dia, berikanlah dia rahmat, wasabbithu, tetapkan dia, mantapkan dia, bil qaulis sabit, ya, dengan perkataan yang mantap untuk menjawab. Nah, ini yang kita baca nih. Jangan di situ doang ikut antar jenazah ngobrol doang di situ. Selfie lagi di situ. Saya lagi prosesi pemakaman nih, gitu kan. Ya, dengan gak ada manfaatnya, biar manfaat. Ya, biar manfaat. Jadi seperti ini, ya. Istilah itu istilah dari India, hukum karma. Hukum karma itu hukum yang berlaku, apa yang kita perbuat itu yang akan kembali kepada kita. Itu hukum karma, kan. Dalam artian kalau kita senang berbuat baik untuk orang, ya, ketika orang itu meninggal kita berdoa di situ. Padahal kita nggak ada hubungan keluarga, nggak ada apa-apa. Insya Allah, ketika kita meninggal nanti ada orang yang seperti itu untuk kita nanti. Padahal nggak ada hubungan keluarga, dia sibuk berdoa untuk kita. Nah, keluarga kita nggak ada yang doain gitu. Nah, itu. Jadi timbal balik kebaikan itu ada. Begitupun kejahatan, kita berbuat zalim kepada orang, tunggu aja nanti ada perbuatan zalim yang akan kita terima. Kalau tidak,
anak kita nanti yang seperti itu. Bahkan ada cerita ya, ada cerita seorang raja, ya, seorang raja ingin membuktikan ada nggak hukum karma itu berlaku. Dia suruh anaknya keliling di karyanya itu, di desanya itu. Suruh anaknya jalan sendiri. Setelah keliling sampai ke istana kembali, ditanya, bapaknya bertanya, apa yang kamu alami tadi? Apa yang kamu alami tadi? Kata anaknya, nggak ada. Cuma tadi pas saya mau masuk ke istana, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Nah, ada seseorang yang datang, yang kalau nggak salah, ini saya agak lupa juga ceritanya, tapi itu ada diriwayatkan, ya, memeluk dia, datang tiba-tiba memeluk dia. Ternyata diingat-ingat sama raja ini, oh dia dulu pernah juga kayak gitu sama orang, meluk orang yang bukan mahramnya, maka anaknya dipeluk orang juga. Ya, jadi hati-hati nih kita nih. Imbas kejahatan itu kalau nggak jatuh ke kita, anak kita nanti. Begitupun kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan kalau bukan kembali kepada kita, anak kita nanti akan merasakan kebaikan tersebut. Ya. Nah, kemudian selanjutnya jadi itu ya yang dibaca tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabbithu bil qaulis tsabit. Kemudian qala al-Imam Syafi'i wal ashab yustahabbu ay yaqra'u qala Syafi'i wal ashab yustahabbu ay yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Jadi sunnah nanti setelah itu kita membaca Al-Qur'an. Qalu fa in khatamu al-Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau bisa menghatamkan Quran di situ, waduh itu lebih bagus lagi. Nah, dulu saya pernah menemukan adat di daerah Kalimantan Selatan itu punya adat dia selama 7 hari dibikinin tenda di situ. Tenda di pemakaman itu di situ ngaji terus itu sampai 7 hari. Suruh orang. Sini ada juga ya. Ada yang kayak gitu. 7 hari di situ, ngaji di situ. Kan kalau dibaca Quran, ketika dibaca Al-Quran itu kan rahmat turun. Tujuannya mudah-mudahan ya Al-Quran yang kita baca ini penyebab turunnya rahmat, akhirnya yang dibawa juga kena. Yang kedua, untuk yang meyakini bahwa pahala baca Quran, pahala doa kita itu sampai kepada orang yang mayit, ya, itu insya Allah sampai ya. Ini yang meyakini ya. Kalau yang nggak yakin ya udah terserah kamu, udah nggak apa-apa. Kalau kita mau bacain Quran ya bacain Quran aja. Yang intinya kalau mau tahu sampai nggak pahala itu atau tidak, mati dulu kalau mau tahu. Kata Pak Kiai dulu, kalau mau tahu amal atau Al-Quran yang kita kirimkan, Fatihah yang kita kirimkan kepada mayit itu, kalau mau tahu meninggal dulu. Nyampe nggak? Kalau nyampe, oh iya benar tuh berarti. Kalau nggak nyampe ya udah meninggal juga. Jadi ada dulu cerita juga, ada salah seorang dari warga ibu ya meninggal, tapi anaknya itu sudah masuk dalam orang-orang golongan salafiyah ya, yang tidak mempercayai sampainya amal perbuatan orang lain kepada orang yang sudah meninggal. Jadi pada waktu meninggal udah selesai prosesi ininya, yang menjadi imam ini berkata, para jamaah hadirin, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada saudara kita yang meninggal dunia. Datang anaknya, nggak usah, nggak sampai. Akhirnya kata dia, ya udah kalau begitu mari kita berdoa mudah-mudahan beliau yang meninggal ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan azab. Terus kata dia, jangan, loh kok takut? Kan nggak nyampe. Kan nggak nyampe. Tadi kan kalau digiriin amal kan nggak nyampe. Sekarang kita doanya nggak baik, kamu takut. Kenapa nggak takut? Kan nggak nyampe kata kamu tadi. Nah, istilahnya di sini. Ya, kalau kamu takut, kalau kita khawatir, ya kejahatan itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Begitulah kita mengharap. Ya, kita juga mengharap, kita baca doa, baca Fatihah. Kita itu kan harapan kita agar pahala yang kita kirimkan kepada yang meninggal itu sampai, itu kan harapan. Masalah sampainya itu urusan Allah. Yang penting kita dulu berusaha, ya kan? Nah, seperti itu.
Nah, jadi jangan seperti itu nanti. Nah, ini ya. Jadi kalau kita membaca Quran ya, apalagi menghatamkan Quran nih. Kata Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berarti Imam Syafi'inya ya. Kalau Asy-Syafi'i ya berarti ashab Syafi'i. Nah, ini Asy-Syafi'i wa ashabu. Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i mengatakan yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'an minal Qur'an. Fa in khatamuha kulluha kana khairan hasanan. Kalau bisa menghatamkan Quran di situ itu lebih bagus lagi. Ya, itu lebih bagus. Secara langsung ya. Ya misalnya kalau nggak bisa nih baca di rumah aja juga bisa. Tinggal mengirimkan pahala kepada yang meninggal dunia. Wa ruwina fi Sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin anna Ibnu Umar anaknya Sayyidina Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah namanya. Beliau istahabba ayyuqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwal suratil Baqarah wa khatimah. Beliau itu senang ya. Senang ayyuqra'a kalau dibacakan untuknya. Maksudnya berarti kalau senang ini beliau ingin nanti tolong bacain tuh. Ya. Ayyuqra'a indahu awal suratil Baqarah, awal-awal surah Baqarah. Kalau disebutkan awal surah Baqarah itu berarti 5 ayat pertama tuh. Ya, awal suratul Baqarah. Wa khatimatuha dan akhir surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir tuh biasanya. Itu dibaca di kuburannya beliau. Beliau senang tuh. Kalau sahabat saja seperti ini, ya. Tadi apalagi Amr bin As mewasiatkan, tolong nanti kalau saya sudah meninggal bertahan di kuburan saya. Kalau sahabat seperti ini sikapnya bagaimana dengan kita yang bukan sahabat, bukan ulama, bukan ustadz, orang biasa? Nah, kita maka lebih mengharapkan gitu ya. Kita harus lebih mengharapkan itu. Jadi apa yang dikerjakan tradisi orang tua kita ya terdahulu sampai sekarang kita lihat ada ngaji di kuburan, ziarah kubur itu ya. Itu sudah ada dalilnya, ada keterangannya dari ulama. Kalaupun misalnya ada seorang baru-baru datang sekarang nih membidah-bidahkan, ya udah enggak usah didebat. Cukup kita ya udah itu pendapat kamu, ini pendapat saya. Ini pendapat saya ingin mengikuti ini yang digariskan, yang sudah dikerjakan ya oleh ulama-ulama kami. Ya udah terserah saja. Ya mungkin itu saja. Insyaallah selanjutnya kita talqin mayit ya. Talqin jenazah. Nah, kita baca aja ya. Dikit jam berapa nih? Sempatlah sedikit. Talqin jenazah. Setelah itu tadi setelah prosesi ya. Itu disunnahkan juga dalam mazhab Syafi'i khususnya sunnah mentalqin jenazah. Ya. Wa amma talqinul mayyit ba'da dafni faqala jama'atun katsirun min ashabina bi istihbabihi sunnah. Mayoritas ulama berpendapat sunnah mentalqin jenazah, ya. Wa mimman nassa ala istihbabihi al-Qadhi Husain fi ta'liqihi, di antara ulama yang mensunnahkan, ya. Yaitu Qadhi Husain, ada juga Ashabul Sa'ad Al-Mutawalli ya, di dalam kitabnya Al-Imam Zahid Al-Fatah Nasruddin Al-Maqdisi, ada juga Al-Imam Al-Qasim Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ini masih termasuk dalam ashab Asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, mereka mengatakan sunnah dan memang ada dalilnya, ada hadisnya juga. Walaupun hadisnya ini ya, hadisnya itu dianggap dhaif. Hadisnya itu dhaif memang. Cuma kedhaifan hadis tersebut ya diperkuat dengan adanya riwayat-riwayat lain. Jadi punya syawahid. Jadi hadis itu ada istilah syawahid, ada istilah mutabi'. Kalau syawahid itu ada sahabat lain yang meriwayatkan. Kalau mutabi' satu sahabat tapi banyak yang meriwayatkan di bawah. Seperti innamal a'malu binniyat, hanya Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadisnya dari Rasulullah. Tapi banyak yang meriwayatkan setelah itu. Akhirnya dikatakan ini hadis dulu satu orang meriwayatkan. Ya, akhirnya dikatakan gharibun fi awwalihi masyhurun fi akhirih. Yang diriwayatkan pertama sedikit yang meriwayatkan, tapi di akhir-akhir banyak yang meriwayatkan, semua orang meriwayatkan. Nah, kalau hadis talqin mayit itu banyak syawahidnya. Banyak hadis-hadis riwayat lain dari sahabat yang berindikasi memperkuat riwayat ini. Akhirnya sebagian orang mengatakan naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Kalau hadis itu naik menjadi hasan li ghairi,
maka dia kuat untuk jadikan hukum. Maka dari itu sebagian ulama kita Syafi'iyah mensunnahkan. Nah, apa lafadznya? Wa amma lafdhuhu faqala Syekh Nasr, idza faraga min dafnihi yaqifu inda ra'sihi wa yaqulu. Jadi kalau selesai pemakaman, proses pemakaman, maka orang yang akan mentalkin itu duduk bertahan, ya, inda ra'sihi, di sisi kepalanya. Jadi kalau orang mencontohkan itu jenazah kan hadap ke depannya, ke kiblatnya. Anggaplah misalnya kepalanya di sini. Nah, kita di hadapan kepalanya, di hadapan kepalanya baca talqin. Begitu pula ziarah kubur. Nah, adat ziarah kubur itu yang bagus kita berada di hadapannya. Di hadapannya. Jadi kubur, nah itu di hadapannya kita menghadap. Nah, setelah selesai kita zikir di situ, kita mau baca doa nih, menghadap kiblat, baca doanya. Untuk adab-adab berdoa, nggak apa-apa jenazah di belakangi, atau kita pindah ke depan sana baca doa, nggak apa-apa. Ini diantara adab-adabnya ya kalau ziarah kubur. Nah, begitu juga tadi mentalkinkan mayit, itu juga dianjurkan berada di sisi kepalanya. Nah, ketika kita mentalkin itu apa yang kita baca? Ini talqin yang pendek ya. Secara ringkas saja, ya fulan ibnu fulan, ada yang seperti itu. Ya Abdullah ibnu ammatillah, ada yang seperti itu. Ada yang menyebutkan nama, misalnya ya Ahmad ibnu ammatillah. Itu diulang 3 kali. Ya. Di dalam I'anatul Talibin itu disebutkan, ya, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani itu dikatakan, idza mata ahadukum min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'sihi liyaqul ya fulan ibnu fulan atau ya fulan ibnu ammatillah. Kalau kita mengucapkan seperti itu, maka ucapan pertama itu didengar oleh orang yang di dalam kubur. Yasma'uhu katanya. Yasma'uhu summa yaqulu. Kalau kemudian kita ulang lagi yang kedua kalinya, ya fulan ibnu ammatillah. Yastawi qa'idan. Dia bangkit, duduk dia. Jadi ruhnya itu bangkit duduk di dalam kuburnya. Suman yaqul, kemudian kita berkata lagi yang ketiga kalinya, ya fulan ibnu ammatillah atau ya Abdullah ibnu ammatillah, fa innahu yaqulu, dia akan berkata di dalam kuburnya, ya, arsyadna yarhamukallah, arsyadna yarhamukallah. Kata dia dalam kubur, beri saya bimbing aku, arsyadna, bimbing aku, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Tapi kita nggak dengar nih. Jadi rohnya itu di dalam kubur. Ketika kita mengucapkan ketiga kalinya ya Abdullah ibnu ammatillah, apa yang diucapkan mayit dalam kuburnya itu rohnya, bimbing aku, arsyadana yarhamukallah. Maka dari itu kita bimbing dia dengan membaca talqin. Nah, talqinnya itu yaqul ya Abdullah ibnu ammatillah udhkuril ahda, ingatlah al-ahda, perjanjian, alladzi kharajta alaihi, yang engkau keluar muncul di dunia ini dengan perjanjian tersebut. Ya, kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annal jannata haqq wan nara haqq wa annal ba'sa haqq was sa'ata haqq atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana rabbi allah la ilaha illa ant alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini yang pendek. Nah, kalau mau yang panjang cari aja tuh buku-buku bimbingan tahlil dan talqin, itu ada di situ, buku banyak tuh ya. Nah, ini diantaranya sunnah-sunnah setelah prosesi pemakaman selesai ya. Ada yang baca Quran, baru setelah talqin itu baca Quran itu dah. Doa-doa. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya kira-kira. Ya, mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini, pada subuh hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti di akhir hayat kita mengharapkan ya keturunan kita, kerabat kita ikut mendoakan kita nanti di kuburan kita ya. Syukur-syukur kalau anak kita bisa setiap hari ya mengirimkan
pahala, baik itu pahala Quran atau amal soleh untuk kita. Ala hadhihi wa kulli tisaya wa ila hadratin nabi al-Fatihah.